Selamat datang di acara baru kita, acara Bisik-Bisik dari Langit yang Bla-Blaan. Hari ini kita punya spesial tamu dari Jawa, dari Brebes. Namanya Munji atau Munji, Pak Munji atau gimana? Terserah lah, apa saja. Tapi saya tertarik dulu ini host tuan rumah ya. Acara namanya Bisik-Bisik dari Langit. Iya, iya. Kenapa namanya? Menarik sekali ini, lucu ya, unik. Kayaknya belum pernah ada ini saya dengar. Iya, karena hari ini banyak bisik-bisik yang nggak jelas, maka saya pilih bisik-bisik dari langit karena ada bisik-bisik yang jelas dari langit. Tapi itu ya sekedar nama. Oh, tapi bisik-bisik dari langit ini informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipercaya, bisa. Ini kalau dalam bahasa agak ngetren itu adalah bahasa Irfani. Oh. Bisik-bisik melalui hati, Irfani. Terus Pak Munji atau Munji B ini bisa memperkenalkan diri. Sekarang lagi sibuk apa ini? Ya, sebetulnya tidak perlu lah memperkenalkan diri karena saya juga tidak perlu untuk dikenal oleh khalayak ramai. Lo biar audien kita, teman-teman kita, bolo-bolo kita ini semakin wow, ini orang bukan sembarang orang ini. Dengar-dengar katanya S3 di sini. Awalnya ya. Awalnya, Tapi berarti akhirnya enggak? Bukan, awalnya ya, tapi karena sekarang sedang istirahat karena COVID corona ini, jadi di rumah aja. Tapi mudah-mudahan cepat selesai dan segera pulang ke Indonesia. Kapan itu rencana pulang tuh kapan? Rencana selesai Ya, jadi? mudah-mudahan 2 tahun lagi selesai. 2 tahun lagi. Terus ngomong-ngomong corona di Turki bagaimana ini? Kok adem ayem kelihatannya, Oh, nggak ada. Iya, di media nggak seperti di Indonesia yang heboh. Di sini kok adem ayem, enak sekali dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Apa yang terjadi sih sebetulnya dengan situasi di Turki terkait dengan pandemi corona ini? Heboh juga saya kira. Heboh ya. Cuman hebohnya lebih ke heboh yang tidak debatable gitu ya. Hebohnya itu jadi banyak hal-hal baru yang kemudian menyenangkan hati warga. Jadi dengan adanya corona ini kemudian hampir setiap minggu ini ada satu kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat warga itu merasa nyaman. Jadi ajakan untuk tidak panik ini kemudian betul-betul tersampaikan kepada. Soalnya konco-konco teman-teman Indonesia ini butuh informasi yang detail, komprehensif tentang bagaimana pemerintah Turki itu merespon masalah corona, karena juga jadi pembanding. Kita butuh informasi yang bagus, yang akurat. Nah, teman-teman pasti butuh toh, makanya ini ada sumber utama. Ya bukan sumber utama, sumber utama sih. Tapi setidaknya sumbernya terpercaya lah, nggak asbun lah. Tidak terlalu utama ya. Karena sudah 3-4 tahun tinggal di sini ya, aku dengar dari bisik-bisik langit itu ngomong 3-4 tahun. Bener nggak itu? Ya, ini kalau ini bisikannya benar. Oh. Ya, ini alhamdulillah tahun keempat. Di tahun keempat ini kita sedang mengalami satu ujian dan cukup berat menurut saya. Tapi kembali tadi, apa sebetulnya yang terjadi? Masyarakatnya bagaimana, pemerintahnya bagaimana, kapan masuk? Itu informasi yang teman-teman konco-konco seluruh Indonesia butuhkan pastinya itu. Itu bagaimana? Kita perlu menggali lebih dalam itu. Ya, pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa corona ini masuk ke Turki atau kasus pertama positif corona di Turki itu dimulai pada tanggal 13 Maret ya. Itu masih 1 orang waktu itu. 13 itu kalau tidak salah hari Rabu atau hari Kamis. Oh, detail sekali ya. Sampai harinya sampai apal itu. Isiannya kuat ini nilainya. Dan itu kasus dari luar. Kasus impor gitu ya. Kasus impor. Ada seorang warga negara Turki yang pulang dari umroh, kemudian pulang dan positif. Pertama suspek, kemudian positif corona. 1 orang. Kemudian itu tanggal 13, langsung pada tanggal 14-nya pemerintah mengambil tindakan. Tindakan yang pertama dilakukan adalah tanggal 16-nya, artinya minggu depannya, semua kegiatan perkuliahan, sekolah, kegiatan mengajar semua di-off-kan selama 3 minggu. Ya, saya kira itu sangat cepat. Jadi gerakan yang diambil cukup cepat gitu. Itu teman-teman, konco-konco, ini pemerintah Turki cepat sekali. Satu kejadian, langsung besok lusa ditutup semuanya alias diliburkan sekolahnya.
Nggak tahu kalau di Indonesia ini bagaimana. Nanti teman-teman bisa komen di bawah ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kasus pertama, kasus-kasus berikutnya masih dari datang yang dari warga negara Turki yang pulang dari umroh. Kemudian ada juga kasus yang warga negara Turki dari Amerika dan warga negara Turki dari Eropa. Pastinya mereka pulang dari Amerika dan dari Eropa begitu. Nah, kemudian pada tanggal yang sama, pemerintah juga langsung mengumumkan dalam hal ini Kementerian Agama untuk menutup semua masjid. Dalam hal ini untuk ibadah ya. Jadi pada saat itu juga masjid itu sudah ditutup, tidak mengadakan sholat Jumat dan tidak mengadakan sholat jamaah di masjid-masjid. Tapi aku dengar bisik-bisik dari langit ini, yang kena 30.000 sampai hari ini itu bener nggak itu? Ya, hari ini 30.200. 30.000 itu banyak. Indonesia itu nggak sampai 3.000. Iya, menurut saya bahkan kalau 30.000 di Turki, ini kabar baik. Loh kok bisa? Ini banyak. Ini menarik ini. Ini logikanya Iya, 30.000 yang kena, tapi disebut sebagai kabar baik. Itu kalau terjadi di Indonesia heboh nih bagaimana kok dikatakan baik itu Iya, bagaimana? justru kenapa banyak dan kabar baik karena jadi 30.000 orang yang positif atau warga Turki yang positif ini tadi diketahui ada nih dari sekian banyak warga negara Turki itu ada 30.000 orang. Oh. Nah, otomatis kalau dia sudah diketahui dia akan dikarantina, dia akan mendapatkan opnam di rumah sakit atau mendapatkan perawatan di rumah atau yang lain ya, bentuk perawatan yang lain. Artinya bahwa kemudian orang-orang yang positif ini sudah tidak bisa keluar-keluar lagi. Nah, jangan-jangan misalnya di Indonesia, saya tidak suudzon ya. Suudzon maksudnya apa ini? Maksudnya bukan buruk sangka. Ketika kita masih dengan jumlah yang masih ribuan, ternyata di balik itu ada orang yang positif tetapi kemudian tidak terdetek dan mereka masih berkeliaran. Ini kan yang akan menjadi bom waktu. Tapi kan ya dengar-dengar juga dari bisik-bisik kita kan punya humidity, kelembapan yang bagus. Kemudian sinar matahari, daerah tropikal kita juga oke, imunitas kita juga oke. Ya, itu juga cari obat. Faktor lain ya, faktor lain. Jadi ya husnudon aja lah, yang kena di Indonesia cuma 2-3 ribu. Ya, itu faktor lain. Misalnya di Turki ini dilalahnya atau kebetulannya ya, mulai dari tanggal 13 itu sampai dengan sekarang itu hawanya juga sangat mencekam. Hawanya sangat mencekam. Jadi aura hari-hari itu sangat mencekam. Yang mestinya ini Maret, April itu sudah summer gitu ya. Sudah spring, sudah musim semi, kita masih gelap aja gitu, kayak Desember, Januari gitu. Tapi konco-konco juga pengen tahu lebih detail kan. Sekarang istilah booming tuh lockdown. Iya, di Indonesia itu jadi debet-debet orang, wah ada yang pro kontra. Di Turki di lockdown apa enggak sih itu? Ya, sampai dengan hari ini juga belum ada sikap atau pengambilan keputusan untuk melockdown satu wilayah. Ya, ada semacam pembatasan pergerakan ada, tetapi kemudian lockdown tidak ada. Misalnya semua orang masih bisa keluar kecuali satu orang yang usianya di bawah 65 tahun, di atas 65 tahun. Kemudian yang terbaru adalah anak-anak yang usianya di bawah 20 tahun atau anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 gitu. Itu sudah tidak diperbolehkan untuk keluar. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kemudian pergerakan antar kota sekarang sudah dibatasi meskipun tidak lockdown. Sudah semi karantina gitu ya? Semacam semi lockdown begitu ya. Kemudian misalnya saya, mohon maaf, tinggal di Istanbul sekarang sudah tidak bisa bergerak misalnya ke bursa. Saya tinggal di Istanbul sudah tidak bisa bergerak misalnya ke Ankara, itu sudah tidak bisa baik perjalanan darat maupun perjalanan udara kecuali ada surat izin dari pemerintah setempat. Itu konco-konco ini informasi penting itu bedanya. Di sini kalau mau keluar kota sudah nggak bisa, harus dapat perizinan dari gubernur. Ya, nah, jadi kalau orang Indonesia misalkan atau Jakarta mau pulang ke Brebes itu nggak bisa sebetulnya kalau di sini dibandingkan. Ya nggak tahu lah, dinilai sendiri bagaimana kebijakan wilayah negara kita bila dibanding dengan di Turki. Terus. Nah, hal ini misalnya kalau diterapkan di Indonesia saya kira sangat baik. Misalnya
Kalau Indonesia, pemerintahan Indonesia sudah tahu pusatnya atau episentrumnya itu ada di Jakarta. Kemudian pergerakan orang ke Jakarta dan dari Jakarta ke kota lain itu kemudian dibatasi dengan izin atau dengan cara apapun, diperketat begitu misalnya. Saya kira perpindahan masyarakat tidak akan sebanyak saat ini, misalnya kemudian orang sudah mulai pada mudik dan seterusnya. Tapi ini sedikit intermezzo ya, konco-konco. Di sini kan banyak orang cantik. Dari 30.000 itu orang cantik yang dikenal. Saya dalam pikiranku virus corona takut sama orang cantik, karena dikenal nggak itu? Ya, kalau analisis saya, virus corona ini di Turki lebih banyak yang positif, itu satu orang tua. Orang tua ya. Yang kedua anak muda. Maksudnya di bawah 20 gitu. Berarti yang cantik kan nggak kena ini? Mungkin ada juga. Ada. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa salah satu yang positif pertama di Turki itu adalah mantan Panglima Angkatan Daratnya Turki. Waduh, amazing itu. Iya, itu mantan Karena Panglima. kemarin tuh tanggal 13 sebelum tanggal itu aku juga kampus itu ketemu orang-orang Turki dengan PD-nya, kami ini bangsa militer nggak mungkin kena corona, takut sama kami itu. Dilala 30.000. Ya, Pusing juga aku setelah itu, takut juga. orang Turki itu sama seperti orang Indonesia ya, di awal-awal waktu ada corona atau sebelum corona ada case-nya, ada kasusnya di Indonesia atau di Turki, orang Turki juga merasa kebal dengan corona gitu. Faktanya Misalnya mereka mengatakan bahwa kita enggak kena corona gitu. Tidak seperti negara-negara yang lain. Itu sama di Indonesia juga. Jadi orang-orang yang keras kepala kemudian tidak punya perhatian, tidak mau aware terhadap bahaya corona itu ada. Tetapi kemudian setelah ada edukasi, ada pemberitahuan dari pemerintah, mereka sudah mulai sadar gitu. Tapi kebijakan pemerintah terkait sembako, kemudian masker, katanya ada yang beda. Aku bisik-bisik, dengar bisik-bisik Ya. seperti itu tuh. Saya juga ingin menyampaikan kronologi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan corona ini. Misalnya begini, ketika tanggal 18 kemudian ada keputusan untuk orang tua itu tidak diperbolehkan untuk keluar. Orang tua umur berapa? Orang ini? tua tadi usianya di atas 65 itu kemudian tidak diperbolehkan untuk keluar. Berarti kalau keluar di Kalau sweeping keluar gitu? di sweeping. Waduh, Nah, perlu tetapi di Indonesia. itu langsung disampaikan oleh Presiden bahwa orang tua di atas usia 65 dilarang keluar. Pertimbangannya apa? Nah, sebentar. Orang tua yang di atas 65 ini kan dulunya mereka ini punya akses naik transportasi umum gratis. Pada saat itu juga akses itu ditutup. Artinya mereka tidak gratis lagi gitu. Nah, mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar. Tetapi ketika mereka tidak diperbolehkan untuk keluar, pemerintah ini hadir. Jadi pemerintah memberikan tugas kepada Satpol PP atau Zabita di Turki itu, kalau di Indonesia namanya Satpol PP mungkin. Itu kemudian mereka dikasih tugas untuk membantu manula-manula ini yang mau memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka orang tua ini akan telepon ke Zabita ini, polisi-polisi ini, kemudian mereka yang akan membantu untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan. Itu benar, itu Satpol PP harus diperdayakan kayak di Turki. Itu Ya, oke sekali. kita kan punya tenaga banyak. Iya, kita punya di tenaga Indonesia. banyak. Ada Itu Satpol PP. Pak pemerintah tolong yang Satpol PP juga itu kemudian diperdayakan kayak di Turki, bantu-bantu manula dan lain sebagainya. Itu kebijakan-kebijakan kayak gitu perlu ditiru. Terus Iya. terus bagaimana yang Nah, lainnya itu? kemudian yang terbaru misalnya, yang terbaru WHO menyatakan bahwa orang keluar itu harus menggunakan masker. Ini juga berlaku di Turki. Kemudian Presiden Erdogan secara langsung dia mengatakan orang keluar harus menggunakan masker. Tetapi kemudian dia tidak hanya bilang orang keluar harus menggunakan masker. Kemudian pemerintah hadir juga membagikan masker. Tidak dibagikan satu-satu ke orang, tidak. Tetapi orang bisa mengajukan ke pemerintah untuk meminta masker itu, kemudian masker itu akan dikirim ke rumahnya masing-masing. Itu gratis. Gratis. Yang buat siapa? Nah, Turki juga tahu, artinya ketika dia mau membagikan masker, dia mengukur dirinya, kebutuhannya seberapa. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu, supaya tidak mengambil dari wilayah lain atau negara lain, dia memberdayakan warga binaan yang ada di penjara-penjara itu untuk kemudian dipekerjakan. Wah, ini menarik. Di Indonesia ini, konco-konco, teman-teman seluruh Indonesia,
Di Indonesia malah sebaliknya. Ada isu bahwa kemudian karena corona itu para tahanan-tahanan itu mau dilepas. Ini Oh bisa iya, ditiru ini. di Turki juga sama. Heeh. Di Turki juga sama. Jadi ada kebijakan untuk membebaskan beberapa tahanan-tahanan Yang sepuh, yang yang sudah sepuh, tua, yang dan sudah sebagainya. tua, yang sakit, Tapi tadi menarik yang itu. hamil dan Mm-mm. seterusnya itu juga ada. Yang menarik, kalau ini bisa ditiru juga, ini bagus ini. Jadi Artinya begini. biar ada kerjaan itu para Artinya nabi. begini, Ya. Badri Bey, bahwa pemerintah itu ketika mengeluarkan satu kebijakan Mm-mm. mesti diikuti dengan kebijakan yang lain. Mm-mm. Sehingga kebijakan yang yang disampaikan ini kemudian bisa terimplementasi di bawah dengan baik. Misalnya tadi contoh, orang keluar itu harus pakai masker, maka harus diikuti dengan pembagian masker di bawah. Gitu. Nah, saya dengar-dengar di Indonesia Pak Jokowi Presiden juga berpidato tentang membebaskan cicilan untuk orang yang punya hutang ya. Baik sepeda motor, mobil, kredit, apapun itu, hutang dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika orang di bawah mau mengklaim kebebasan itu, ternyata mereka tidak tahu dan pihak leasingnya masih tidak mau tahu tentang itu. Ini kan tidak berarti kan belum sinergi atau ke bawah dan itu summary-nya koordinasi pemerintah itu kemudian harus kuat di Indonesia seperti Ya, di Turki. betul. Jadi satu pintu, satu arah sehingga kemudian corona ini bisa diatasi dengan baik. Jadi ada banyak hal ini teman-teman, konco-konco, kebijakan-kebijakan pemerintah Turki yang bisa ditiru. Terus keadaan sehari-hari teman-teman Indonesia, masyarakat Indonesia di Turki bagaimana ini? Ya, Pasti kan ada dampak. Ya, itu. betul. Respon nyata dari kedutaan atau dari konjen KJRI terhadap kami atau teman-teman itu? Karena memang seperti dari awal saya sampaikan bahwa di Turki sampai hari ini belum ada kebijakan lockdown gitu ya. Artinya setiap mahasiswa ini mahasiswa atau WNI gitu ya yang berada di Turki itu masih bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang mau belanja kebutuhan sehari-hari masih bisa belanja dan lain sebagainya. Mereka masih bisa belanja. Jadi sejauh ini tidak ada masalah. Kalau kemudian ada beberapa WNI yang terdampak atas kasus corona ini ada. Misalnya kemudian perwakilan baik KJRI, KBRI juga sudah mulai membuat satgas misalnya untuk penanganan corona WNI, baik WNI yang kemudian misalnya naudzubillah suspek atau kemudian positif gitu. Ini juga akan dilayani dengan baik oleh perwakilan. Artinya teman-teman WNI, baik mahasiswa ataupun yang bekerja sekarang, saya kira yang mereka rasakan sekarang itu terbatas bahwa kemudian mereka tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala saja. Beda halnya dengan orang-orang yang kerja. Kalau orang-orang yang kerja misalnya di sektor pariwisata, mereka memang harus terdampak betul-betul karena kan banyak wisata-wisata, tempat-tempat wisata yang kemudian tutup, hotel-hotel yang tutup. Nah, tempat mereka yang tadinya mengais rezeki di situ mereka harus diberhentikan karena hal ini. Terus harapan untuk ke depannya apa ini? Harapan virus corona berakhir bagaimana itu? Ya, saya kira di Turki maupun di Indonesia corona ini masih panjang perjalanannya. Panjang. Kira-kira berapa lama lagi? Ya kalau di Turki beberapa pengamat mengatakan bahwa 1 minggu ini atau 2 minggu ke depan itu akan menjadi titik puncaknya di Turki. Jadi kalau sekarang itu sudah 30.200 atau sekian begitu, mungkin ke depan Turki bisa sampai dengan 60.000 atau 70 ribuan gitu ya. Atau bahkan bisa juga sampai ke titik 100.000. Tetapi yang saya pahami sampai dengan hari ini pemerintah Turki itu siap dalam artian tenaga medisnya ada, rumah sakitnya ada, sehingga dimanapun orang yang positif itu dia tidak harus ke ibu kota, dia tidak harus ke kota besar, tetapi di daerah-daerah itu sudah ada rumah sakit yang siap. Artinya betul-betul siap begitu. Terus kalau pesan-pesan harapan untuk pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan? Ini sebagai akademisi, sebagai tokoh dan sebagainya. Ya, sederhana sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan memang susah ya untuk misalnya kalau sekarang kita tahu di Indonesia
episentrumnya ada di beberapa Jakarta, ya. kota misalnya Khususnya Jakarta, Jakarta. Surabaya, Nah. atau Solo misalnya. Ada beberapa tempat yang dijadikan epicentrum. Maka kenapa tidak diperlakukan pembatasan keluar masuk orang dari situ gitu misalnya. Nah, misalnya contoh yang terakhir, Presiden Jokowi mengatakan bahwa akan ada kebijakan libur Lebaran diundur gitu. Sebetulnya kan masalahnya bukan masalah libur Lebaran, betul nggak? Tetapi masalahnya adalah orang sekarang yang tinggal di kota besar, di Jakarta, mereka yang hidupnya ekonominya menengah ke bawah, mereka sekarang tidak ada penghasilan. Kalau mereka tidak bisa penghasilan, mereka tidak bisa menghidupi mereka sehari-hari, ya nggak? Maka mereka pulanglah ke daerahnya masing-masing. Jadi maka hari ini yang perlu dilakukan menurut saya, bagaimanapun istilahnya, apapun istilahnya itu, saya kira membatasi pergerakan dari kota besar ke daerah ini adalah sangat penting begitu untuk dilakukan. Tapi by the way, terima kasih atas informasinya. Teman-teman konco-konco, ini banyak informasi yang kita serap. Banyak hal-hal baru tentang Turki, terutama terkait dengan pandemi corona, kebijakannya. Kalau senang dengan video yang kami buat, tolong subscribe, kemudian like. Jangan lupa ditekan tombol yang itu, nggak tahu apa artinya itu. Oke, terima kasih dan jumpa pada video selanjutnya.